Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan yang menjadi inti dari perenungan kita pada hari ini adalah ayatnya yang ke-9. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa tidak layak atau berdosa untuk datang kepada Tuhan? Atau kita merasa bahwa hidup kita ini terlalu berdosa untuk diperhatikan oleh Tuhan? Hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bernama Sakeus, yang hidupnya dipandang hina oleh masyarakat. Tetapi justru dia dipilih oleh Tuhan Yesus, dia dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Dan dalam kisah ini kita akan melihat bagaimana kasih Tuhan melampaui batasan status sosial, reputasi, dan masa lalu seseorang. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Siapa itu Sakeus? Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Saudara-saudara, Sakeus adalah kepala pemungut cukai, yang dalam konteks Yahudi, saat itu dia dianggap sebagai seorang pengkhianat bangsa, karena ia bekerja untuk penjajah Romawi. Sakeus adalah seorang yang kaya, tetapi kekayaan yang dia dapat dari cara yang tidak jujur. Namun kekayaannya juga tidak membuat dia puas dalam kehidupannya. Seperti ada kekosongan batin yang mendorongnya untuk mau mencari tahu siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Ayat 3 sampai ayatnya yang keempat, kerinduan untuk mengenal Yesus. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab tubuhnya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Sakeus punya kerinduan untuk mengenal Tuhan Yesus, walaupun banyak sekali hambatannya. Hambatan yang pertama adalah rintangan fisik. Sakeus memiliki tubuh yang pendek. Rintangan yang kedua adalah rintangan sosial. Dia tidak disukai oleh orang banyak. Dan yang ketiga adalah rintangan status. Dia adalah seorang tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang terkenal, tapi akhirnya harus naik pohon. Nah, kerinduan yang besar inilah yang mengalahkan rasa malunya, yang mengalahkan gengsinya. Dia mengambil tindakan radikal untuk melihat Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah sejauh mana kita sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Apakah kita bersedia meninggalkan zona nyaman kita demi perjumpaan dengan Tuhan? Ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Yesus menyambut dengan kasih. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Yesus mengetahui nama Sakeus. Ini berarti bahwa Yesus mengenal dia secara pribadi. Dan respon Sakeus mengetahui hal itu ialah dia bersukacita. Dia tidak menolak, bahkan dia tidak menunda. Ketika Tuhan berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Melainkan Sakeus langsung membuka rumah. Bukan hanya rumah, tetapi hatinya untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pun juga mengenal kita secara pribadi.
dengan segala kelemahan, dengan segala dosa-dosa kita. Tetapi Dia tetap datang dengan kasih-Nya. Nah, apakah kita merespon dengan sukacita seperti Sakeus? Apakah kita juga bersedia membuka pintu rumah, bahkan pintu hati kita untuk menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Ayat 7 sampai ayat 8. Pertobatan yang nyata. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Pertemuan dengan Yesus mengubah hati Sakeus. Ia tidak sekedar merasa bersalah, tetapi dia bertobat secara nyata. Dikatakan dia memberikan setengah hartanya, mengganti kerugian 4 kali lipat. Ini adalah buah pertobatan sejati. Ada tindakan nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Pertobatan sejati akan terlihat dari perubahan hidup. Apakah ada buah nyata dari iman kita? Ayat 9 sampai 10. Keselamatan diberikan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus menyatakan bahwa keselamatan telah datang. Bukan karena perbuatan Sakeus, tetapi karena anugerah Tuhan yang dijawab dengan pertobatan. Yesus datang mencari yang hilang, bukan yang merasa diri benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita belajar yang pertama, tidak ada yang terlalu jauh dari kasih Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengenal nama kita dan mau hadir di hidup kita. Yang ketiga, pertemuan dengan Yesus membawa perubahan sejati. Dan yang keempat, keselamatan adalah anugerah yang direspon dengan iman dan pertobatan. Mari kita membuka hati kita seperti Sakeus. Kita merespon panggilan Tuhan dan kita mengalami keselamatan yang sejati. Roh Kudus menolong kita. Shalom, damai di hati.